Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis yang beranggota dari saya sendiri, Taufik Dusa Putra, NIM 176, dan ada Eka Rizky, NIM 177, dan ada Devia Rizky, NIM 178, dan ada Faisal Dapan, NIM 179, dan ada Eka Oktaviana, NIM 180, dan Bintang Putra Mulia, NIM 181. Yang pertama, pengertian teori. Siti Rayyuhadi menyatakan bahwa suatu teori akan memperoleh arti yang penting bila ia lebih banyak dapat melakukan, menerangkan, melukiskan, dan meramalkan gejala yang ada. Mark dalam Siti Rayyuhadi membedakan adanya tiga macam teori yang berhubungan dengan empiris. Yang pertama, teori yang deduktif, yaitu memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Yang kedua, teori yang induktif, yaitu cara menerangkan dari data ke arah teori. Yang ketiga, teori yang fungsional. Di sini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis. Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkap konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum, teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan, meramalkan, dan pengendalian untuk suatu gejala. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan tingkatan teori dan fokus teori. Tingkatan teori menurut Neumann tahun 2003 dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkatan teori mikro, yang kedua tingkatan teori meso, dan yang ketiga ada tingkatan teori makro. Yang pertama ada tingkatan teori mikro, yang mana teori ini terbatas pada peristiwa dengan skala yang kecil, seperti pada sisi ruang, waktu, dan orang yang terbatas. Konsep dari teori ini lebih sedikit dalam menggunakan abstrak. Yang kedua ada tingkatan teori meso. Teori ini menghubungkan antara tingkatan teori mikro dengan teori makro, yang mana sesuai dengan namanya meso, yang berarti tengah. Yang ketiga ada tingkatan teori makro, yang mana teori ini memiliki skala yang lebih luas seperti lembaga sosial, seluruh sistem budaya, dan seluruh masyarakat. Konsep dari teori ini lebih banyak menggunakan abstrak. Memasuki fokus teori dibagi menjadi 3. Yang pertama teori substantif, yang kedua teori formal, dan yang ketiga ada teori rentang menengah atau middle range teori. Yang pertama ada teori substantif. Teori ini dikembangkan untuk area tertentu dari perhatian sosial seperti geng nakal, pemogokan, atau hubungan ras. Yang kedua ada teori formal, di mana teori ini dikembangkan untuk area konseptual yang luas dalam teori umum seperti penyimpangan, sosialisasi, atau kekuasaan. Dan yang ketiga ada teori rentang menengah atau middle range teori. Pada prinsipnya, teori ini digunakan dalam sosiologi untuk memandu penyelidikan empiris. Teori ini sedikit lebih abstrak dan bisa formal atau substantif. Teori yang digunakan untuk perumusan hipotesis yang akan diuji melalui pengumpulan data adalah teori substantif, karena teori ini lebih fokus berlaku untuk objek yang akan diteliti. Selanjutnya membahas tentang teori dalam penelitian. Teori memiliki fungsi sebagai suatu ikhtisar fakta dan hukum yang jelas dan ilmiah untuk mendapatkan pengertian dan mengorganisasikan pengalaman merupakan sebuah peran teori. Adapun tujuan teori ialah mendapatkan pemahaman tentang suatu hal untuk memperjelas ruang lingkup yang sedang diteliti, merumuskan hipotesis, serta menyusun instrumen penelitian, lalu membahas hasil penelitian serta mengevaluasi hasil penelitian. Lalu menurut
Chopper and Slinder 2003 menjelaskan bahwa kegunaan teori adalah teori neuro kisarannya kenyataannya kita perlu pelajari. Lalu yang kedua, teori menyarankan di mana penelitian kemungkinan untuk menghasilkan great meaning, yaitu sebuah pengertian yang lebih baik. Yang ketiga, teori menunjukkan suatu sistem untuk penilaian untuk memaksakan data untuk mengklarifikasi sesuai fakta. Yang keempat, teori merangkum dengan mengetahui objek studi dan menyatakan secara fakta dengan pengamatan langsung. Dan yang kelima adalah teori yang dapat digunakan untuk memprediksi fakta. Lalu ciri-ciri teori yang baik menurut Mowley adalah suatu sistem teori harus memungkinkan deduksi yang akan diuji. Yang kedua, sebuah teori harus kompatibel baik sesuai observasi dan teori sebelum divalidasi. Teori yang ketiga ialah dinyatakan dalam istilah sederhana dan menjelaskan dalam bentuk paling sederhana. Yang keempat, teori ilmiah harus didasarkan pada fakta-fakta sesuai dengan pengamatan yang sudah dilakukan. Dalam kaitan dengan kegiatan penelitian kali ini, fungsi teori dalam penelitian ialah dalam kaitannya dengan kegiatan penelitian, maka fungsi teori yang pertama digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel yang akan diteliti. Lalu fungsi teori yang kedua adalah memprediksi dan memandu untuk menemukan fakta. Maksudnya adalah untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian itu sendiri, karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif. Selanjutnya, fungsi teori ketiga adalah controlling atau menggunakan candera kita untuk membahas hasil penelitian dan selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya penyelesaian masalah. Dalam proses penelitian terlihat bahwa untuk mengajukan hipotesis penelitian, maka peneliti harus membaca buku, mengamati, lalu mencari hasil-hasil penelitian yang relevan, lengkap, dan mutakhir. Lalu membaca buku merupakan salah satu prinsip berpikir deduksi, dan membaca hasil penelitian adalah prinsip berpikir induksi. Terima kasih. Oke teman-teman, selanjutnya penggunaan teori untuk perumusan hipotesis. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penggunaan teori sebagai dasar untuk perumusan hipotesis. Yang pertama, menetapkan variabel yang diteliti. Untuk menentukan kelompok teori apa yang perlu dikemukakan dalam penyusunan kerangka berpikir untuk pengujian hipotesis, maka harus ditetapkan terlebih dahulu variabel penelitiannya. Yang kedua, membaca buku dan hasil penelitian. Membaca buku-buku dan hasil penelitian yang relevan. Buku-buku yang dibaca dapat berbentuk buku teks, ensiklopedia, dan kamus. Hasil penelitian yang dapat dibaca adalah laporan penelitian, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang ketiga, deskripsi teori dan hasil penelitian. Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan sebagai variabel yang diteliti. Hasil penelitian yang relevan bukan berarti sama dengan yang akan diteliti, tetapi masih dalam satu lingkup yang sama. Secara teknis, hasil penelitian yang relevan dengan apa yang akan diteliti dapat dilihat dari permasalahan yang diteliti, waktu penelitian, tempat penelitian, sampel penelitian, metode penelitian, analisis, dan kesimpulan. Yang keempat, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Dalam analisis ini, peneliti akan menguji apakah teori-teori dan hasil penelitian yang telah ditetapkan itu betul-betul sesuai dengan objek penelitian atau tidak. Karena sering terjadi teori-teori yang berasal dari luar atau tidak sesuai dengan penelitian dalam negeri. Yang kelima, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian.
Analisis komparatif dilakukan dengan cara membandingkan antara teori yang satu dengan teori yang lain dan hasil penelitian yang satu dengan hasil penelitian yang lain. Yang keenam, sintesa kesimpulan. Melalui analisis kritis dan komparatif terhadap teori-teori dan hasil penelitian yang relevan dengan semua variabel yang diteliti, selanjutnya peneliti dapat melakukan sintesa atau kesimpulan sementara. Perpaduan sintesa atau variabel satu dengan variabel yang lain akan menghasilkan kerangka berpikir yang selanjutnya dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis. Yang ketujuh, kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Kerangka berpikir dalam suatu peneliti akan dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Selanjutnya, perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian. Setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir, tapi perlu diketahui bahwa tidak setiap penelitian harus merumuskan hipotesis. Penelitian yang bersifat eksploratif dan sering juga dalam penelitian deskriptif tidak perlu merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang dapat diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif tidak merumuskan hipotesis, tapi justru menemukan hipotesis. Selanjutnya, hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam hal ini perlu dibedakan pengertian hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Pengertian hipotesis penelitian seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, jika hipotesis statistik itu ada bila penelitian bekerja dengan sampel. Jika penelitian tidak menggunakan sampel, maka hipotesis statistik itu tidak ada. Dalam suatu penelitian dapat terjadi ada hipotesis penelitian, tetapi tidak ada hipotesis statistik. Penelitian yang harus dilakukan pada seluruh populasi mungkin akan terdapat hipotesis penelitian, tetapi tidak akan ada hipotesis statistik. Ingat bahwa hipotesis itu berupa jawaban sementara terhadap rumusan masalah, dan hipotesis yang akan diuji ini dinamakan hipotesis kerja. Sebagai lawannya adalah hipotesis nol atau nihil. Hipotesis kerja disusun berdasarkan atas teori yang dipandang handal, sedangkan hipotesis nol dirumuskan karena teori yang digunakan masih diragukan kehandalannya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk hipotesis. Bentuk-bentuk hipotesis penelitian itu sangat berkaitan dengan rumusan masalah. Bila dilihat dari tingkat eksplanasinya, maka rumusan masalah penelitian ada 3, yaitu rumusan masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Oleh karena itu, bentuk hipotesis penelitiannya juga ada 3, yaitu hipotesis deskriptif, komparatif, asosiatif, atau hubungan. Yang pertama ada hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri. Contohnya yaitu beberapa daya tahan lampu pijar merek X. Maka hipotesis deskriptifnya adalah daya tahan lampu pijar merek X sama dengan 600 jam. Ini merupakan hipotesis nol, karena daya tahan lampu yang ada pada sampel diharapkan tidak berbeda secara signifikan dengan daya tahan lampu pada umumnya. Yang kedua yaitu hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Pada rumusan ini, variabelnya sama, tetapi populasi atau sampelnya yang berbeda, atau keadaan itu terjadi pada waktu yang berbeda. Rumusan masalah komparatifnya yaitu bagaimana produktivitas kerja
karyawan pada PT X dan dibandingkan dengan PT Y. Maka hipotesis komparatifnya yaitu berdasarkan rumusan masalah komparatif tersebut, ada hipotesis nol dan alternatif sebagai berikut. Untuk hipotesis nolnya yaitu tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja antara karyawan di PT X dan PT Y, atau terdapat persamaan produktivitas kerja antara karyawan pada PT X dan PT Y. Sedangkan hipotesis alternatifnya yaitu produktivitas kerja karyawan pada PT X itu lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan produktivitas karyawan pada PT Y. Yang ketiga yaitu hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Rumusan masalah asosiatifnya yaitu adakah hubungan yang signifikan antara tinggi badan pelayan toko dengan barang yang dijual. Sedangkan hipotesis penelitiannya yaitu atau hipotesis asosiatifnya yaitu terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tinggi badan pelayan toko dengan barang yang akan dijual. Selanjutnya ada model hubungan variabel dan penelitian, rumusan masalah, dan hipotesis. Pada setiap model hubungan variabel, minimal terdapat rumusan penelitian, yaitu masalah deskriptif. Yang pertama ada judul penelitian, hubungan antara gaya kepemimpinan manajer perusahaan dengan prestasi kerja karyawan. Misalnya, gaya kepemimpinan adalah variabel X, sedangkan prestasi kerja karyawan adalah variabel Y. Paradigma penelitiannya. Paradigma penelitiannya adalah pola pikir atau cara pandang mengenai keseluruhan proses, format, dan hasil penelitian. Yang ketiga ada rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pernyataan dari beberapa hal yang berkaitan dengan suatu penelitian. Nantinya jawaban dari pertanyaan tersebut yang akan menjadi fokus penelitian. Rumusan hipotesis penelitian. Yang pertama itu ada gaya kepemimpinan yang ditampilkan manajer X, ditampilkan kurang baik dan nilainya yang paling tinggi adalah 60% dari kriteria yang diharapkan. Yang kedua ada prestasi kerja karyawan Y, kurang memuaskan dan nilainya itu yang paling tinggi. Selanjutnya ada karakteristik hipotesis yang baik. Yang pertama merupakan dugaan terhadap variabel mandiri, perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel, dan merupakan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua yaitu dinyatakan dalam kalimat yang jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Yang ketiga yaitu dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode ilmiah. Sekian presentasi dari kelompok saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.